Everyday blessing, berkat setiap hari, bersaksi benar, testify the truth. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kita hidup di zaman yang unik dalam banyak hal. Kita memiliki teknologi di ujung jari yang memberi kita akses ke informasi yang tidak akan pernah kita dapatkan selama puluhan tahun. Kita dapat tetap berhubungan dengan teman-teman di seluruh dunia. Kita dapat berbagi pemikiran secara daring sesuai dengan keinginan, dan kita tidak perlu menunggu sampai besok untuk mengikuti berita utama. Namun, kita akan keliru jika berasumsi bahwa segala sesuatu tentang kehidupan kita secara historis unik. Bangsa Israel yang dinubuatkan Yesaya lebih dari 2,5 milenium lalu mungkin tidak memiliki berita dan media sosial, tetapi mereka sama tergodanya seperti kita untuk terganggu oleh suara-suara yang berisik dan tidak membantu. Yesaya melaporkan bahwa beberapa orang dari bangsa Israel ingin, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, dan yang lain ingin meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup. Yesaya 8 ayat 19. Kita memiliki kesamaan dengan bangsa Israel. Kita mungkin tidak berkonsultasi dengan peramal dan orang mati, meskipun hal-hal seperti itu tetap populer bahkan di zaman ilmiah rasional kita. Tetapi kita sama sekali tidak kekurangan sumber kebenaran di sekitar kita. Masalah mendasar sekarang, seperti dulu, bukanlah tidak adanya informasi yang baik dan nasihat yang bijaksana. Masalahnya adalah kita mengalihkan telinga dan hati kita untuk mendengarkan kebohongan. Tanggapan Yesaya kepada para pendengar aslinya adalah tanggapannya juga kepada kita. Carilah pengajaran dan kesaksian. Allah telah berfirman, dan firman-Nya yang seharusnya menjadi suara yang dominan dalam hidup kita. Pengaruh utama pada cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita membiarkan diri kita terus-menerus menerima informasi dan berita, kita seharusnya tidak terkejut ketika menghadapi kecemasan yang meningkat. Jika kita menghabiskan banyak waktu untuk menelusuri internet, kita seharusnya tidak terkejut mendapati diri kita merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Jika kita tidak mencari bimbingan dari orang-orang bijak di zaman kita seharusnya tidak terkejut mendapat diri kita keluar jalur. Apakah kita mengutamakan suara Allah? Apakah kita membiarkan firman-Nya mendapat tempat yang utama di antara suara-suara yang kita dengarkan? Atau apakah kita memberi waktu 1 jam pada hari Minggu dan menganggap itu akan cukup untuk menopang kita selama seminggu? Allah yang Maha Kuasa memanggil umat-Nya untuk membiarkan pikiran mereka diperbaharui, diubahkan melalui pemaparan dan perenungan firman-Nya yang kudus. Roma 12 ayat 2. Orang yang diberkati bukanlah orang yang mengetahui seluk-beluk setiap berita atau krisis budaya, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang paling sering kita baca, dengar, dan renungkan? Mungkin sekarang saatnya untuk mengabdikan diri kita kembali kepada ajaran, membaca, merenungkan, dan menghafalkan demi kebaikan dan keteguhan jiwa kita. Misi miliki hati yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu, kami mau mengutamakan suara firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan firman-Mu mendapat tempat yang utama di antara suara-suara yang kami dengarkan. Allah yang Maha Kuasa memanggil kami umat-Nya untuk membiarkan pikiran kami diperbaharui, diubahkan melalui pemaparan dan perenungan firman yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.